Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama kita ingatkan kembali agar kita berada di dalam kondisi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwa yang syukur itu bukan hanya ucapan. Jadi walaupun kita tidak mengucapkan, tapi kita selalu merasakan bahwa kita selalu di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selawat pun begitu, tidak hanya selalu diucapkan, tapi kita harus berada di dalam kondisi menghubungkan kehidupan kita dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak harus kita rasakan adalah kesempatan yang diberi Allah untuk mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari wahyunya. Karena dari sekian banyak macam bentuk dan tingkatan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak nikmat yang tertinggi yaitunya wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi apakah kita mampu menjadikannya sebagai nikmat atau tidak. Apabila manusia itu bisa memanfaatkan untuk kehidupannya dalam rangka mencapai tujuan yang sebenar-benarnya dalam kehidupan, berarti dia menjadikan Al-Quran itu sebagai nikmat. Tentu harus dipelajari, harus dibicarakan. Kalau bagi orang-orang yang tidak mampu dia jadikan Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupannya, baik secara lahir atau batin, berarti mereka tidak mampu menjadikan Quran sebagai nikmat. Jadi maka untuk itu sangatlah kita beruntung dan kita bersyukur kepada Allah, kita masih ada kesempatan, ada kemampuan, ada waktu, ada kesehatan, dan ada iman untuk mempelajarinya. Sampai saat ini pengajian malam minggu kita sampai kepada ayat yang ke-108 dari surat Al-Baqarah. InsyaAllah kita bicarakan sampai dengan ayat 10. Nah, kita lihat arti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Atau menghendaki kamu bahwa bertanya kamu akan Rasul kamu sebagaimana telah ditanya Musa dari masa dahulu. Wa man yatabaddalil kufra bil iman. Dan barang siapa yang mengganti akan kekafiran dengan iman, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sesungguhnya telah sesat ia akan sejahat-jahat jalan. Apa yang harus kita bayangkan? Bahwa ada di antara manusia, dalam ayat sebelumnya dikatakan orang Yahudi, Nasara, ahli kitab, itu banyak persoalannya di dalam menerima kebenaran yang ditawarkan oleh Muhammad SAW. Dengan kata lain, banyak alasan, banyak cara untuk menolak yang disampaikan oleh Nabi. Nah, mengapa? Karena yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu Allah. Wahyu Allah itu pada umumnya tidak sesuai dengan keinginan. Apalagi dengan adat kebiasaan mereka, yang mereka biasa menyembah berhala, kini diganti oleh Muhammad SAW. Walaupun ya ahli kitab. Nah,
itulah yang membuat mereka mencari-cari alasan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Nah, akhirnya turiduna. Turidu itu berasal daripada kata-kata arodah atau irodah. Ya, irodah itu artinya adalah menghendaki. Jadi turiduna itu fi'il mudhari'. Turidu tambah dengan waw dan nun. Jadi kamu. Jadi atau menghendaki kamu. Apa? Bahwa bertanya kamu akan Rasul kamu, yaitu Muhammad SAW. Rasulah itu adalah mufrad. Ya, kalau rusul tidak ada wawnya itu adalah jamak taksir, beberapa orang rasul. Jadi rasulakum berarti Muhammad SAW. Jadi atau menghendaki kamu, bahwa bertanya kamu akan Muhammad SAW sebagai rasul kamu. Apa yang dikehendaki oleh kamu itu? Su'ila kama su'ila Musa min qabl. Sebagaimana dulu juga sudah pernah ditanya kepada Nabi Musa oleh kaumnya sendiri. Ingat, yang ditanyakan oleh umat kepada Nabi Musa dulu adalah mengenai Tuhan. Bahwa umatnya menghendaki supaya dapat melihat Tuhan itu secara terang-terangan dengan mata kepala. Nah, akhir-akhirnya Nabi Musa memohon kepada Tuhan. Nah, maka pada waktu itu tidak diperkenankan dan tidak ada kemampuan seseorang pun untuk melihat Tuhan itu secara nyata. Nah, akhir-akhirnya mereka itu disembar petir. Itu ceritanya di dalam surat Al-Baqarah kedua. Nah, maka oleh sebab itu yang akan diminta kepada Nabi Muhammad SAW oleh mereka. Berarti mereka itu mengganti dalil kufra, mengganti kekafiran dengan iman. Maksudnya mereka ambil kekafiran, mereka lepaskan iman. Jadi orang yang banyak cencong di dalam beragama itu mereka berarti ada harapan akan melepaskan iman, mengambil kekafiran. Banyak cencong maksudnya adalah banyak pertanyaan. Ya, kalau sholat, mengapa Tuhan tadi memerintahkan sholat? Kalau sholat subuh 2 rakaat, mengapa Tuhan tadi melaksanakan sholat subuh 2 rakaat diperintahkan oleh Nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu akan membuat mereka mengambil kekufuran dan melepaskan keimanan. Nafaqad dhalla sawa'an sabila. Fa itu fajawat, maka sesungguhnya telah sesat ia, orang yang seperti yang tadi telah sesat. Dan sesatnya itu tidak tanggung-tanggung, sawa as-sabil, sejahat-jahat kesesatan, sejahat-jahat jalan, seburuk-buruk jalan yang dia tempuh. Itu terjemahan ayat. Kemudian wadda kafirun min ahlil kitab. Wadda artinya menginginkan. Kafirun artinya kebanyakan. Menginginkan kebanyakan daripada ahli kitab itu. Lau yaruddunakum, yaruddu kembali. Jikalau menghendaki mereka akan kamu, min ba'di imanikum kuffara, setelah kamu beriman itu menjadi kafir. Itu kebanyakan ahli kitab seperti itu terhadap orang beriman. Bagaimana supaya menjadi kafir kembali setelah beriman? Hasadan min indi anfusihim, karena ada hasad di sisi diri mereka. Ya, hasad di dalam diri mereka. Mimba dima tabayyana lahumul haq, dari kemudian apa yang telah nyata bagi mereka itu kebenaran. Jadi berarti kebenaran yang ditawarkan oleh Muhammad itu bagi mereka nyata, jelas bahwa itu benar. Tapi karena ada hasad, tak sesuai kebenaran yang dibawa oleh Muhammad tadi dengan kehasatan yang ada di dalam dirinya. Maka pada waktu itu keinginannya bagaimana supaya kembali orang beriman itu menjadi kafir. Nah, namun Allah memerintahkan fa'fu wasfahu, maka maafkanlah olehmu dan biarkan olehmu. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang semacam itu akan diberi oleh Allah ganjaran kepada mereka, sehingga
mendatangkan Allah dengan urusannya. Jadi keburukan akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak menerima kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oleh sebab itu biarkanlah Allah menghakimi. Allah lah yang akan membuat keputusan tentang mereka. Kamu tidak usah disibukkan untuk mengambil keputusan terhadap orang-orang yang semacam itu. Itu terjemah. Yang tugas kamu apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikan salat, bayarkan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Dan apa saja yang kamu perbuat, yang kamu dahulukan untuk diri kamu selain daripada salat, min khairin, daripada kebaikan, tajidu indallah, kamu akan mendapati pahalanya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Bahasanya Allah dengan apa yang kamu perbuat itu Allah melihat. Tidak ada yang hampa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira arti lafziah dan terjemah bebas dari ayat yang kita baca tadi. Siapapun manusia itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan. Mulai yang tidak dapat tidak tadi daripada 7 pokok. Hayat, ilmu, hayat, iradat, qadrat, ilmu, sami', basir, kalam. Ada 7. Itu modal. Artinya manusia itu diberi hayat. Mengapa? Karena Allah itu hayat, Allah itu hidup. Nah, maka hayat yang diberikan kepada manusia sangat terbatas sekali. Ada awalnya, ada akhirnya. Kalau Allah hayatnya tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Wal awwalu wal akhiru. Dia Allah itu awal, dia Allah itu akhir. Awal yang tidak berpermulaan, akhir yang tidak berkesudahan. Itulah Allah Subhanahu wa taala, hayat. Nah, dan kemudian hayat itu diberi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala namanya iradah. Kehendak. Setiap manusia diberi kemampuan untuk berkehendak. Karena Allah itu juga berkehendak. Nah, maka kehendak manusia itu adalah sangat-sangat terbatas. Kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak punya batas. Apa yang dikehendaki oleh manusia belum tidak bisa tercapai kalau Allah tidak berkehendak. Apa yang ditakutkan oleh manusia, manusia tidak bisa melepaskan diri kalau tidak dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala qudrat. Qudrat manusia itu amat sangat terbatas sekali dibandingkan dengan qudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu mempunyai qudrat, ya, cukup hanya dengan kalimat kun. Iza aradallahu syai'an faqala lahu kun fayakun. Apabila Allah itu menghendaki sesuatu, maka Allah cukup berkata hanya kalimat kun, jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu qudrat Allah. Kalau manusia qudratnya itu adalah sangat terbatas. Manusia qudratnya perlu bantuan yang lain. Perlu tangan, perlu kaki, perlu bantuan-bantuan yang lain. Itu adalah kodratnya manusia. Jadi hayat, iradat, kodrat, sudah itu apa ya? Ilmu terbatas. Sudah ilmu? Sami' terbatas. Manusia tidak bisa mendengar yang jauh. Manusia hanya bisa mendengar yang zahir. Kalau Allah Subhanahu wa taala tadi tidak terbatas sami'. Berikutnya basir, kemudian kalam. Itulah yang perlu disadari. Ya, seorang manusia kalau tidak menyadari bahwa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat-sangat tidak berarti dibandingkan dengan apa yang ada di Allah Subhanahu wa taala tadi, nah maka akan timbullah kehendak-kehendak yang bukan di dalam dirinya, karena dia merasakan ajib, merasakan angkuh, merasakan sombong di dalam kehidupannya. Maka kehendaknya pasti keluar daripada apa yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya.
Maka dalam datang kaji itu diantarkan kita elok hayat Allah, hayat aku, ayat Allah sendirinya. Qadrat Allah, qadrat aku, qadrat Allah sendirinya. Basir aku, irada Allah, irada aku, irada Allah sendirinya. Dari ketujuh-tujuhnya itu, maka akan datang atau akan lahirlah berbagai macam kemampuan yang lain. Manusia berkemampuan untuk takut, manusia berkemampuan untuk mengharap, manusia berkemampuan untuk segala-galanya. Maka oleh sebab itu jelas-jelas segala sesuatunya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada ayat. Turiduna, mereka berkehendak, kamu berkehendak. Kehendak yang bukan-bukan. Ya. Mengapa? Karena tidak kunjung jelas oleh mereka bagaimana hubungan mereka dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala itu. Ulang, kalau tidak jalin bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, nah maka terjadilah kehendak yang bukan-bukan. Kita akan bertanya Allah Subhanahu wa taala di mana? Kita akan bertanya, akan meminta supaya Allah itu dapat jelas dijelaskan, dapat diterima dengan panca indera. Padahal kalau diketahui seperti yang tadi, rupanya kita tidak ragu-ragu lagi, memang dari Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Jadi kalau kita hidup tidak ada artinya hidup kita. La hayya illallah. Kalau kita berkehendak tidak ada artinya kehendak kita. Tidak menentukan. La irada illallah. Kalau kita berilmu tidak ada artinya sama sekali. Nah, maka di waktu kita merasakan tidak ada artinya itu, maka jelaslah Tuhan yang pemilik, Tuhan yang menguasai sekalian alam, sekalian peristiwa, isi langit, isi bumi adalah tergantung pada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Nah, sehingga di dalam berbagai macam keterangan para ulama 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala itu sudah menentukan berbagai macam nasib, takdir yang akan diterima oleh manusia di dalam menyelesaikan kehidupannya di permukaan bumi. 50.000 tahun sebelum manusia dijadikan Adam menjadikan. Ada takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, takdir itu apa? Takdir itu adalah suratan yang ada di Lauh Mahfuz. Dengan kata lain, takdir itu adalah rencana Tuhan. Ya, tidak ada satupun daun kayu yang akan turun yang lepas daripada takdir Allah, tidak ada. Ya, berjumlahnya daun kayu yang akan jatuh ke bumi malam kini seluruh dunia, tidak ada itu yang tidak berada di dalam takdir. Tidak akan jatuh daun kayu kalau tidak sesuai dengan takdir apa yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyangkut dengan manusia, miskin, kaya, berpangkat, berjabatan, seluruhnya itu sakit, sehat, itu tidak akan terjadi kecuali dengan takdir melalui rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk umur sekalipun itu sudah berada di dalam takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mati oleh sakit, tidak akan sembuh oleh obat kecuali melalui takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang kita ambil pengertian yang semacam itu dengan pengertian sepintas lalu. Apa artinya? Jadi kalau begitu sudah ditentukan oleh Allah seluruhnya, untuk apa kita lagi berusaha? Untuk apa lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tertimu sajalah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun dahulu untuk kita. Ya, termasuk umur sekalipun. Banyak untuk orang yang mengatakan tak boleh berdoa panjang umur karena umur sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdir. Tapi mengapa umur saja yang tidak boleh diminta? Rezeki pun sudah berada dalam takdir. Sehat sakit pun sudah berada di dalam takdir. Karena mereka tidak merasakan kekuasaan Allah yang begitu tadi, melampaui yang 7 tadi. Artinya tidak ada yang mustahil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun seorang sudah ditakdirkan 50.000 tahun yang terdahulu, untuk seseorang tadi berumur 70-80 tahun, Allah bisa merubah. Jadi berarti kalau kita tidak mau berdoa, berarti
kita adalah menetapkan takdir, artinya mengisbatkan fi'il Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengisbatkan fi'il Allah, arti menetapkan fi'il Allah, maka berarti mereka tadi sedang memperbudak Allah Subhanahu wa taala. Di paslon walaupun yang mentakdirkan begini harus seperti itu tidak berusaha, maka justru itu adalah berarti mengisbatkan fi'il Allah Subhanahu wa taala, menetapkan fi'il Allah. Padahal Allah itu tadi Maha Kuasa, Maha Hidup, Maha Qudrat, Maha Iradah, Maha Alim, segala macamnya. Oleh sebab itu berarti tidak ada satupun yang mustahil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam orang yang tidak mau berdoa itu berarti orang tadi adalah orang yang sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu niscaya akan kukabulkan. Itu perintah. Ud'u itu fi'ilnya fi'il amar. Maka oleh sebab itu banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun sudah ditetapkannya segala-galanya, tapi Allah itu bisa untuk merubah. Hanya dengan kalimat pun Allah itu akan bisa merubah segala sesuatu yang telah ditetapkan. Maka di dalam berdoa itu hendaknya umat Islam tadi itu silih berganti atau saling musyarakat. Ya, misalnya kita mendoakan kawan, kawan mendoakan kita. Mana tahu doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara doa kawan kita diterima oleh Allah untuk kita. Oleh sebab itu perlu berdoa tadi bersama-sama. Nah, bukan dilarang sendiri-sendirian, tetapi baiknya bersama-sama, saling mendoakan, saling memintakan. Mana tahu sekian banyak jumlah anggota jamaah, mungkin saja si A doanya tidak didengar, tapi si B didengar doanya. Kebetulan si B mendoakan si A, maka pada waktu itu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, mengapa terjadi kehendak-kehendak yang bukan-bukan, seperti menanya Rasul, seperti pertanyaan yang dilontarkan kepada Nabi Musa dahulu, itu dikarenakan manusia itu tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat agung sekali. Jadi jelas bahwa orang yang semacam itu menukar kekafiran dengan iman. Dia lepaskan iman, dia ambil kekafiran. Nah, maka sesungguhnya orang itu sudah sesat sejahat-jahat jalan. Jadi mengenai Tuhan, terima saja, ambil, terima, yakini. Kalaulah baik menurut Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak-banyak pikir, jangan terlampau banyak tanya. Apa yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun menyakitkan, sekalipun membahayakan, sekalipun merugikan, sehabis kemampuan kita harus laksanakan, karena Tuhan yang mengatakan baik. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tunggu dulu, bertanya banyak-banyak. Yang jelas apa? Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang melarang. Karena Dia yang sangat maha. Ya. Dia yang tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kebanyakan manusia tidak mau meninggalkan yang dilarang adalah karena dia menganggap baik. Yang dilarang tadi padahal buruk itu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kebanyakan manusia tidak mau meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang menganggap baik. Sebaliknya pun demikian. Karena yang menganggap elok, menganggap tidak baik apa yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menyebabkan mereka tidak mau melaksanakan. Nah, jadi pertama sekali kita harus dudukkan persoalan. Kalau Allah yang sudah mengatakan baik, jangan banyak-banyak pikir, laksanakan sekalipun kita payah dulu. Begitu pula Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Kalaulah Nabi yang menyuruh, yang Nabi mengatakan baik atau buruk, terima, pahami, yakini bahwa itu adalah baik. Kalau buruk, kata Nabi, bahwa itu adalah buruk. Nah, kemudian para sahabat masih seperti itu. Apa yang dikatakan oleh sahabat itu pada umumnya anggap itu kebaikan, terima, dan kemudian boleh kita pelajari, kemudian boleh kita telusuri, kita pikirkan baik buruknya. Bisa paham ya?
Nah, lain halnya dengan orang-orang yang masa kita kini. Apa yang dipetuakan oleh mereka, apapun penampilan mereka, kalau mereka berfatwa jangan tunggu, jangan diterima dulu, persoalkan dulu. Mengapa? Karena belum tentu kebenaran yang mereka sampaikan itu selaras sesuai dengan kebenaran yang didatangkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Itu makanya banyak di zaman kini kita lihat banyak pengikutnya, tetapi yang diikuti itu adalah salah. Salah satu yang diputar tadi adalah Ahmad Musaddiq yang mendakwakan dirinya sebagai nabi, rasul, banyak pengikutnya itu. Tapi mungkin kini kalah tobat mungkin, tapi begitulah kejadian-kejadian kalau kita menerima saja, mengambil saja, meyakini saja apa yang disampaikan oleh orang-orang selain daripada orang-orang soleh seperti Syafi'i katanya, ya, itu tidak bisa kita lakukan. Nah, dan itu adalah merupakan sesuatu yang perlu diselesaikan. Ya, ada orang yang mengatakan ambillah aliran itu, kemudian pahami kebenarannya, akhir-akhirnya terjadi pertentangan di dalam Islam. Yang jelas seperti Ibnu Taimiyah, itu alirannya, petuahnya, pendapatnya selalu berantakan itu dengan Imam Ghazali. Tidak segan-segannya pun mendiskreditkan Imam Ghazali. Contoh saja ya. Akhirnya pengikut-pengikutnya lebih panas lagi. Pengikut Syafi'i, pengikut siapa tadi? Ibnu Taimiyah, dan kemudian dibandingkan dengan pengikut Imam Ghazali, itu semakin panas, semakin memanas. Karena jaraknya sudah terlampau jauh. Padahal mereka antara Ibnu Taimiyah dengan Syafi'i itu benar-benaran mungkin tidak bertentangan, cuma bersalahan persepsi tentang ayat, mungkin tentang hadis, mungkin itu yang ada. Tapi pengikutnya sudah menjadi bersalah-salahan, bahkan tidak segan-segan untuk mengkafirkan, membid'ahkan dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya kini kita banyak mendengar orang-orang menuduh bahwa tasawuf itu adalah bid'ah, sesat. Sementara yang menerima aliran ajaran tasawuf tadi, hakikat tadi, mengatakan tanpa tasawuf agama itu tidak punya roh. Itu terjadi sampai hari ini. Nah, dan itu tidak akan pernah selesai-selesainya pertentangan itu. Pasti akan bertambah memanas. Akhirnya akan lepaslah umat daripada agama. Kan dimasuki tasawuf, salah. Tindakan bertasawuf, salah. Jadi kalau kemari salah, mana? Tentu tegak di tengah, tidak soto sejuji. Ini penyakit, dan ini adalah sesuatu yang terjadi di masa kita kini. Berapa banyaknya umat Islam kini yang tidak peduli kepada ilmu. Yang penting dia adalah salat, puasa, lah mampu melaksanakan itu, mereka sudah merasa cukup. Mengapa? Karena mereka muak, mereka bosan untuk mencari ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu selalu berantakan, selalu berkontak, istilahnya, ya, berlawanan, ya, antara syariat dengan hakikat. Nah, alhamdulillah itu yang kita susun. Kita tidak bisa mengatakan orang-orang yang bertasawuf itu salah, tidak bisa. Atau tasawuf itu salah, tidak bisa. Dan kita pun tidak bisa menyatakan bahwa kalau tidak bertasawuf agama tidak sah, tidak bisa. Itu tergantung kurangnya. Ya, tadi Juri putar bahwa bermacam-macam bentuknya tasawuf yang mereka anggap tasawuf itu. Ya. Kalau zikir misalnya, ada yang tak sadarkan diri, tak tahu kain zikir. Itu